Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Arifumi Channel. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu mendukung dan selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan materi tentang pengenalan komputer. Diharapkan setelah melihat atau menonton video ini teman-teman bisa mengingat kembali tentang pengertian komputer, sejarah komputer, bagian-bagian di dalam komputer, dan lain-lain. Semoga berguna untuk teman-teman semua. Baik, kita mulai untuk materinya. Yang pertama, apa sih komputer itu? Nah, ini ada beberapa versi tentang pengertian komputer. Komputer diambil dari bahasa Latin, yaitu computere, yang berarti menghitung. Nah, pada mulanya komputer itu diartikan sebagai menghitung. Itu dulu arti dari komputer pada mulanya. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang bekerja melakukan aritmatika. Dulu komputer itu atau nama komputer itu ditujukan untuk orangnya, bukan barangnya atau alatnya yang digunakan untuk perhitungan aritmatika. Tetapi dengan berjalannya waktu, kata komputer kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri atau alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika. Jadi bergeser, yang tadinya nama itu untuk orangnya, ini sampai sekarang digunakan untuk alat yang digunakan oleh orang tersebut. Maka secara umum komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah informasi menurut prosedur yang telah dirumuskan, yang pada mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak hanya berhubungan dengan matematika. Ini sebagai kalau dulu komputer hanya digunakan untuk masalah aritmatika, maka komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang bukan hanya tentang aritmatika. Contohnya adalah untuk desain grafis, untuk video editing, membuat program, bermain game, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa definisi komputer menurut para ahli. Yang pertama adalah Robert Bismarck dalam bukunya berjudul Komputer Annual menyebutkan komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Selanjutnya, Daniel Chandler dalam buku Computer Today menyebutkan komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dalam dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori atau storage program. Berikutnya dari Hamacher dalam buku Computer Organization adalah mesin perhitungan elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Nah, itu adalah beberapa definisi komputer menurut para ahli. Kesimpulannya adalah komputer merupakan alat elektronik, sudah jelas. Yang kedua, dapat menerima input data. Yang ketiga, dapat mengolah data. Yang keempat, dapat memberikan informasi atau output.
Yang kelima merupakan suatu program yang tersimpan di memori komputer atau storage program. Selanjutnya dapat menyimpan program dan hasil pengolahan. Dan yang terakhir bekerja secara otomatis. Contoh dapat bekerja secara otomatis adalah di sini saya contohkan hal kecil saja ya, yaitu jam di dalam komputer. Kalau jam tersebut atau komputer tersebut kita matikan pada jam 13, kemudian kita nyalakan di jam 20, maka jam yang ditunjukkan waktu kita nyalakan bukan di jam 13 waktu kita tadi mematikan, tapi di jam 20. Nah, itu artinya waktu di dalam komputer itu berjalan terus walaupun mesin kita matikan. Itu adalah contoh bekerja secara otomatis. Nah, kita masuk di bagian-bagian komputer. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Hardware di sini bisa diartikan adalah bagian komputer yang visualnya dapat kita lihat dan dapat kita raba atau kita pegang. Ini adalah beberapa contoh dari hardware, yaitu prosesor, memori RAM, hard disk, dan perangkat masukan, perangkat keluaran. Ini adalah hanya beberapa contoh dari hardware atau perangkat keras. Kemudian selanjutnya adalah software atau perangkat lunak. Di sini dapat dicontohkan adalah sistem operasi, kemudian program komputer. Kita bahas satu persatu, mulai dari hardware atau perangkat keras. Adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Ini adalah beberapa contoh perangkat keras atau hardware. Pertama adalah monitor, kemudian keyboard, mouse, scanner, CPU, speaker, headset, printer. Ini adalah hardware di dalam CPU. Yang pertama prosesor, motherboard, random access memory atau RAM, power supply, kabel VGA, dan kabel HDMI. Nah, kemudian kita bahas tentang software, yaitu program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Software dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah bahasa pemrograman atau program language yang dipakai oleh para pembuat program atau programmer untuk membuat daftar instruksi yang harus dilaksanakan oleh komputer. Contoh, BASIC, COBOL, Fortran, Pascal, eSymbol, dan lain-lain. Yang kedua adalah paket data atau package software, yaitu program yang sudah siap digunakan untuk suatu aplikasi tertentu, misal WordStar, MS Office, Lotus, SPSS, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah sistem operasi atau operating system. Adalah suatu program yang berfungsi sebagai pengendali kerja komputer, misalnya DOS, Unix, Windows, Linux, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa contoh software atau perangkat lunak, yaitu Windows, MS Office, Corel Draw, Photoshop, Forlan LV, dan Games. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna untuk teman-teman semua. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.